Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas pertemuan 11, yaitu Regular Expression, studi kasus penerapan regex pada pencarian dan penentuan pola string untuk alamat email dengan PHP. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Viola Andaresta, dengan NIM 1818002. Lalu, yang kedua ada Muhammad Aldi Syaputra dengan NIM 1818021. Dan yang terakhir ada Bayu Lutfi Putra Arif dengan NIM 1818028. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Regular Expression. Regular expression atau biasa disingkat dengan regex adalah suatu metode untuk mengenali atau mendeteksi suatu pola tertentu pada suatu string. Adapun pengertian lainnya adalah serangkaian karakter yang mendefinisikan sebuah pola pencarian. Pola tersebut biasanya digunakan oleh algoritma pencarian string untuk melakukan operasi cari atau cari dan ganti pada string, atau untuk memeriksa string masukan. Ekspresi reguler merupakan teknik yang dikembangkan dalam bidang ilmu komputer teori dan teori bahasa formal. Konsep tentang regex pertama kali muncul tahun 1951 ketika seorang ilmuwan matematika bernama Steve Klein memformulasikan definisi tentang bahasa formal. Dengan menggunakan regex, kita bisa mendeteksi pola string seperti email, hashtag, link, dan pola-pola kompleks lainnya dengan hanya satu ekspresi saja. Regex juga merupakan metode standar dan independen, tidak mengenal bahasa pemrograman. Kita bisa mengimplementasikan regex di berbagai macam bahasa pemrograman seperti PHP. Regex memudahkan kita untuk memanipulasi teks, tapi juga terkadang berbahaya, karena bisa mengubah teks yang tidak kita inginkan. Biasanya itu terjadi karena kesalahan pola yang diberikan. Adapun fungsi dari regex, yang pertama adalah untuk melakukan pencarian, yang kedua adalah untuk melakukan pencocokan atau validasi, dan yang terakhir untuk melakukan manipulasi teks. Adapun contoh pemanfaatan dari regex, yang pertama ada regex untuk validasi data, yang kedua ada regex untuk pencarian, dan yang terakhir ada regex untuk find and replace. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang studi kasus yang kami ambil, yaitu penerapan regex pada pencarian dan penentuan pola string untuk alamat email dengan PHP. Berikut merupakan fungsi regex apabila digunakan untuk pencarian teks untuk alamat email dengan PHP, di mana nantinya pola regex dimasukkan dalam kata kunci, lalu dicocokkan dengan database atau teks. Program akan melakukan pencarian berdasarkan pola regex yang diberikan, lalu apabila data yang dicari tersedia, maka program akan mencetak output hasilnya. Lalu, berikut merupakan fungsi regex apabila digunakan untuk match atau pencocokan teks untuk alamat email dengan PHP. Pertama-tama kita bisa mendefinisikan pola regex untuk data yang valid. Kemudian, kita lakukan pencocokan dengan pola tersebut. Untuk mendeteksi alamat email, kita bisa melakukan dengan 3 pola bagian. Pola pertama adalah user email sebelum tanda @ Pola ini adalah semua karakter set A kecil sampai Z kecil, lalu huruf kapital A sampai Z, dan angka 0 sampai dengan 9. Atau kita bisa singkat dengan menggunakan meta karakter. Pola yang kedua adalah tanda @ dan pola yang terakhir atau pola yang ketiga adalah domain. Domain terdiri dari karakter huruf kecil dan titik, seperti huruf A sampai dengan Z. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Muhammad Aldi. Saya persilakan.
Oke, selanjutnya saya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penjelasan program dari implementasi regex kami pada judul tugas kami itu yaitu adalah pencarian dan penentuan pola pada string dan pada email gitu ya. Nah, di sini di sini kami sudah membuat dua program, yaitu pencarian pola pada suatu string dan juga penentuan regular expression, penentuan pola untuk sebuah email, apakah dia valid apa enggak, seperti itu ya. Nah, dua program ini akan menerapkan metode dari regex itu sendiri, di mana regex itu kan yang kita tahu merupakan singkatan dari regular expression, yaitu sebuah metode untuk mencari suatu pola ya dalam sebuah string. Nah, dalam tugas kali ini kami mengimplementasikan regex tersebut ke dalam suatu bahasa pemrograman PHP gitu ya. Nah, dalam PHP sendiri fungsi regex itu adalah dia ada perintahnya sendiri, yaitu fungsinya itu adalah _match. Itu adalah perintah dari PHP, di mana nanti dalam _match itu akan ada dua parameter ya, yaitu parameter variabel regex dan variabel string, di mana variabel regex itu adalah pola yang akan kita cari dan variabel string itu adalah variabel yang akan dicari apakah ada dalam pola regex itu yang kita cari, seperti itu. Jadi string itu adalah kalimatnya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, di sini di program pertama kita bakal menampilkan sebuah program untuk mencari pola dalam sebuah string kayak gitu ya. Nah, pertama-tama karena kita ingin mencari pola dalam sebuah kalimat, berarti kan kita harus buat dulu form inputan untuk kalimatnya. Nah, di sini kita sudah membuat form inputan untuk meletakkan kalimat nanti yang ingin kita masukkan. Kemudian setelah itu yang kedua kita membuat form untuk pola atau kata yang ingin kita cari gitu ya. Jadi nanti di sini ada form kedua, misalnya pola yang mau kita cari apa gitu ya. Misalnya kita kalimatnya saya pergi ke Bali gitu ya. Terus polanya kata yang ingin kita cari misalnya kata bal. Nah, itu nanti bisa masukin di inputannya. Nah, kemudian kita buat button untuk pencariannya. Nah, setelah itu kita melakukan prosesnya, di mana seperti biasa kita if set dulu expose carinya. Cari ini diambil dari ini ya, name dari buttonnya kayak gitu. Nah, setelah itu dalam sini karena kita menggunakan metodenya post, berarti kita bakal ngambil data dari input kalimat, kemudian kita masukkan ke dalam variabel kalimat. Gitu juga dengan kata ya. Dari input kata di name-nya kita post, kita masukkan ke dalam variabel kata kayak gitu. Nah, di sini kita menjalankan fungsi dari regex-nya. Di sini kan kita pakai match. Nah, di sini ada kondisi nih. Jika match-nya, nah tadi kan kita dalam match itu kan ada dua parameter, yaitu regex dan juga dia punya string ya. Nah, di sini regex-nya itu adalah kata variabel kata yang kita buat dalam sini, yang kita definisikan dalam sini. Berarti nanti di sini apa yang kita inputkan di kata pola ini nanti dia bakal menjadi parameter untuk regex-nya. Dan sedangkan kalimatnya ini adalah string-nya ya, kalimat gitu. Nah, ketika nanti kondisinya terpenuhi, maka dia bakal menampilkan echo string berisi pola kata gitu ya. Bahwa ternyata dalam kata kalimat itu ternyata ada pola yang kita cari, seperti itu. Nah, tapi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, berarti tandanya pola itu tidak ada dalam kalimat yang kita cari kayak gitu. Seperti itu ya. Itu untuk program yang pertama. Kemudian untuk program yang kedua kita ada penentuan pola pada sebuah email untuk mencari letak valid apa tidaknya nama email yang kita buat gitu ya. Nah, karena di sini kita ingin membuat email, kita ingin menentukan apakah email ini valid apa tidak, berarti kan kita harus membuat dulu form untuk inputnya gitu ya. Form inputnya di sini kita bakal buat satu form input dengan nama email. Nanti di sini kita masukin email. Nah, setelah itu nanti ada button. Nah, button ini nanti ketika diklik, nanti dia bakal muncul tuh apakah emailnya valid apa tidak gitu ya setelah diproses. Nah, prosesnya sendiri
seperti biasa kita pakai metodenya kan post ya. Nah, kemudian kita tarik, kita ambil data dari inputan email, kita masukkan ke dalam variabel email dengan metode post gitu ya. Kita ambil, kita post ke dalam variabel email. Nah, kemudian di sini kita gunain juga sama pragmatch, tapi di sini kita menggunakan sedikit lebih banyak regular expression-nya dibandingkan yang tadi. Kalau tadi kan kita berdasarkan kata ya. Nah, di sini kita berdasarkan aturan dari regular expression-nya kayak gitu. Nah, di sini ada tanda petik atas, itu artinya adalah menegaskan awalan sebuah string ya pada suatu regular expression. Nah, kemudian kita lihat di dalam kurung pertama itu ada keterangan A garing Z 0 sampai 9 backslash plus backslash minus gitu ya. Itu artinya adalah bahwa untuk kalimat yang pertama itu cocok dengan semua karakter A sampai Z atau 0 sampai 9 dan karakter pendukung lainnya. Tetapi itu untuk kalimat yang pertama ya. Jadi untuk kalimat yang pertama dalam regular expression itu dia bisa untuk semua karakter dia cocok. Kemudian ada tanda plus, ini artinya tambah. Setelah kata pertama, biasanya dalam email itu ada kadang-kadang ada misalnya titik gitu ya. Misalnya kalimat kata pertama terus titik apa gitu ya. Nah, seandainya memang ada kata titik, dia bakal ngebaca nih titiknya. Kemudian sama lagi dia pakai perintah A Z 0 sampai 9 backslash plus backslash minus. Nah, itu lagi setelah itu biasanya ada lagi kalimat yang mau dipakai. Nah, itu kita juga pakai regular expression itu. Nah, terus kita tambah lagi nih, setelah itu kan bakal ada add ya. Nah, add yang ini. Nah, kita nambah add kayak gitu. Nah, untuk setelah add itu ada lagi keterangan tuh kan. Biasa dalam email itu ada kayak gmail.com. Nah, gmailnya itu kita buat lagi aturan regular expression yang sama. A sampai Z, 0 sampai 9, backslash minus gitu ya. Nah, kemudian setelah itu akan ada lagi titik. Nah, kita nambahin titik nih, karena setelah Gmail pasti bakal ada titik com atau dotnya. Nah, kita masukin lagi dotnya dalam aturan regular expression-nya. Kemudian kita tambahkan lagi setelah dot itu, biasanya kan ada .com, .co, .id kayak gitu ya. Nah, di sini kita nambahin dia untuk .com-nya, nah kita nambahin dia A sampai Z, bahwa dia bakal cocok dengan semua karakter A sampai Z. Nah, di sini ada lagi suatu aturan di mana 2,6 itu artinya adalah semua ini bakal berjalan, maksudnya ini yang A sampai Z ini bakal berjalan, bakal cocok semuanya asalkan rentan panjangnya itu harus antara 2 sampai dengan 6 kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kita masukin parameter yang kedua yaitu email. Nah, nanti ketika dia masuk ke kondisi pertama, dia ngecek tuh. Misalnya kita masukin Aldi, contoh emailnya ya, aldi.saputra@gmail.com gitu ya. Nah, nanti dia bakal ngecek nih, dia bakal melakukan pencocokan apakah regular expression yang kita buat di dalam sini itu udah cocok dengan email yang kita masukkan. Nah, ketika dia cocok, maka dia bakalan menginputkan bahwa email itu ternyata valid kayak gitu ya. Nah, tapi kalau dia tidak cocok berarti dia bakal menampilkan bahwa email itu tidak valid, seperti itu. Mungkin segitu aja penjelasan dari programnya. Nanti untuk selanjutnya bakal dijelaskan kepada Mas Bayu hasil output atau running dari program yang udah kita buat ini ya, program pencocokan email dengan regex dan juga program yang pertama tadi yaitu pencarian pola pada suatu string kayak gitu ya. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Mas Bayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Bayu Lutfi Putra Arif ingin menjelaskan tentang hasil keluaran atau output dari program penerapan regex atau regular expression pada pencarian dan penentuan pola string untuk alamat email dengan menggunakan PHP. Nah, sebelum kita menjalankan programnya, sebelumnya ini programnya dijalankan lewat PHP ya, otomatis lewat web gitu. Oke, jadi ini foldernya, di mana nanti ada dua file ini, cari dan valid.php yang akan kita jalankan di dalam browser.
Alat-alat yang diperlukan apa aja? Pertama ada XAMPP untuk server untuk menempatkan folder dari tugasnya untuk programnya maksudnya, dan juga browser untuk menjalankan source code-nya. Jadi kita panggil saja localhost sesuai dengan directory dari codingannya, dan kita coba cari .php. Nah, ini merupakan program pertama untuk penerapan regular expression untuk mencari pola pada sebuah string. Nah, cara kerja dari aplikasi web ini gimana? Nah, nanti misal ya, saya inputkan di sini kalimatnya nama saya, Bayulfi Putra Arif. Nah, di dalam nama saya ini kira-kira mau dicari pola apa yang ada di dalam nama saya. Contoh, Putra ya, nama Putra yang ada di dalam Putra ini. Nah, nanti outputnya seharusnya dia menunjukkan kecocokan pola string yang sama, karena kata Putra ini ada di dalam kalimat Putra ini ya. Kita coba klik cari. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. String berisi pola Putra. Karena string yang tadi saya inputkan di bagian kalimat, Bayulfi Putra Arif, di bagian puteranya itu mengandung kata Putra. Otomatis dia outputnya akan seperti ini. Gitu juga. Kita coba contoh yang lain ya. Misal nama Muhammad Aldi Saputra. Kita coba cari namanya Moha gitu ya. Kita cari. Nah, itu outputnya akan menunjukkan gini. Stringnya akan ketemu gitu. Stringnya akan ketemu, pola yang dicari itu di bagian kalimat yang mana gitu. Di bagian kalimat yang Mohanya itu. Oke, ini untuk yang pencarian pola pada sebuah string. Lalu untuk yang contoh output yang kedua, kita coba sekarang untuk yang valid ke sini. Nah, ya contoh yang kedua ini penentuan pola string untuk alamat email. Jadi cara kerja dari aplikasi web ini itu kita cukup hanya memasukkan sebuah nama email random, dan nanti di saat kita menginputkan nama emailnya, nanti setelah dicek itu akan ketahuan emailnya itu sebuah email yang benar-benar teridentifikasi sebagai email atau bukan gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. Misal saya inputkan bayulutfi18@gmail.com. Nah, ini kan penulisan sebuah email biasanya seperti ini ya. Nama, terus biasanya ada angka setelah nama, atau mungkin angka dulu baru nama, baru @gmail.com. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kita coba cek. Nah, email itu valid. Jadi, jika komponen yang kita inputkan itu dia memang mengandung penulisan sebuah email yang valid, maka nanti setelah dicek dengan menggunakan regular expression, outputnya akan menunjukkan bahwa email yang kita inputkan itu valid. Coba contoh kalau misalnya kita menginputkan sebuah kalimat yang bukan menunjukkan sebuah email gitu ya. Contohnya seperti ini aja, admin gitu. Atau mungkin ya admin ya. Kita coba cek, nanti pasti outputnya akan berbeda karena ini bukan merupakan penulisan sebuah email gitu. Nah, email tidak valid karena dia tidak mengandung ada @-nya atau Gmail-nya atau .com-nya. Nah, gitu ya. Jadi dengan menggunakan dua aplikasi web ini diharapkan dapat mempermudah penentuan-penentuan terutama untuk pola string untuk alamat email dan juga pencarian pola pada sebuah string. Kurang lebih itu untuk penjelasan outputnya dari program yang sudah kami jelaskan. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke Saudari Viola. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.